Wimalaramsi Mahatera. Semoga beliau dapat merealisasi kebenaran sejati dan dapat membimbing kami semua dengan ajaran yang ditinggalkannya untuk menuju pencerahan sejati. Semoga semua ajaran yang telah dibabarkan dan dibimbing berdasarkan ajaran murni dari Sang Buddha bisa membawa kami menuju pada pantai seberang. Kami mendedikasikan semua kebajikan ini untuk beliau, seorang guru yang sangat penuh maitri karuna, yang mengajarkan Brahma Wihara, yang mengajarkan meditasi dengan mudah, sehingga kami bisa merasakan keindahan daripada meditasi. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa diterima oleh beliau dan melimpah pada semua makhluk-makhluk yang turut berbahagia. Amin. Selamat malam semuanya. Ya, kita yang di Bandung sudah beruntung pernah berapa kali ikut melakukan meditasi twin ya. Nah, meditasi tenang seimbang. Meditasi yang diajarkan oleh Bante Wimalaramsi. Nah, sayangnya yang di Bandung belum pernah kesempatan untuk bertemu langsung ya. Jadi nanti Desember juga akan diadakan retreat lanjutan untuk pemula ya, dan juga yang sudah lanjutan di Bali. Tapi dia ajar langsung oleh Sis Brenda dan Bante ya, Bante Kema Wiro, juga murid daripada Bante Wimalaramsi. Pada hari ini dan nanti seterusnya kita akan belajar untuk supaya semuanya bisa lebih mendalami lagi tentang meditasi. Saya akan bacakan buku Life is Meditation, Meditation is Life yang dikeluarkan dari Dhammasuka Internasional dan sudah diterjemahkan oleh Dhammasuka Indonesia ya. Nah, saya akan membacakan hal-hal yang menarik tentang Bante. Bante sendiri bagaimana dan siapa, kita akan ulas dulu. Yang mulia Bante Wimalaramsi Mahatera adalah seorang biku Buddhis yang mempunyai pengalaman meditasi selama lebih dari 40 tahun. Dedikasi hidupnya untuk mencari ajaran meditasi yang tidak menyulitkan umat banyak. Kenapa? Bante sering mengatakan sebetulnya Buddha itu jalan pindah patah mengajarkan Dharma dari satu tempat ke tempat lain. Ajarannya itu mudah sebetulnya, tidak rumit dan tidak sulit. Dan dalam prakteknya meditasi yang diajarkan Buddha lebih banyak tentang metta bhavana, anapana yang mudah ya dibanding vipassana yang sulit. Tapi dua hal ini yang bisa kita gabung dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka beliau menemukan teknik meditasi 6R untuk kita praktekkan dalam hidup ini ya. Beliau memimpin United International Buddha Dhamma Society ya, yang didirikannya pada tahun 2003. Beliau kemudian mendirikan lokasi pertama untuk Dhammasuka Meditation Center, pusat meditasi Dhammasuka di hutan Missouri, Amerika Serikat, dan menjadi kepala wihara pertama di sana dari Missouri. Pada akhir tahun 2003, Bante mulai membimbing program online pertama bagi murid-murid yang telah berlatih dengan beliau. Program ini sangat aktif dan membantu pertumbuhan Buddha Dharma khususnya di Amerika dan dunia. Pada tahun 2004, lokasi pusat meditasi saat ini sudah dibeli, rencana studi dan pelatihan dibuat, dan retret dan pelatihan online pun dibuat dan dimulai. Pada tahun 2006, Bante menghadiri perjalanan ke Jepang dalam memperoleh nominasi beliau untuk menjadi biku Buddhis di Amerika level senior pertama untuk merepresentasi Amerika Serikat di World Buddhist Council, Konsil Buddhis dunia yang terbesar di Jepang.
Jadi beliau adalah biku Amerika pertama ya yang menghadiri ini. Dan kemudian tahun 2008 persetujuan komite nominasi, Bante secara resmi dilantik sebagai representatif Amerika Serikat seumur hidup dan menghadiri World Buddhist Summit atau WBC kelima di Jepang yang berbasis di Kyoto dan Kyoto. Ini adalah organisasi Buddhis terbesar di dunia yang secara terbuka didedikasikan pada riset, praktek, pelestarian, dan pengajaran sedekat mungkin dengan ajaran mendasar paling awal dari Buddha Dharma atau origin Buddhism. Pada Buddhist Summit kelima di Kyoto, Jepang, Yang Mulia Bante Vimalaramsi secara resmi diumumkan untuk membentuk Buddhist American Forest Tradition, jadi biku hutan Amerika. Tradisi ini mengenal Buddha sebagai guru satu-satunya dan berkomitmen pada pelatihan yang setara bagi pria dan wanita dalam program meditasi dan penabisan. Jadi beliau juga menabiskan bikuni. Sekarang sih masih sister namanya ya, Samaneri. Nah, sebagai tambahan, tahun 2014 Bante mengumumkan bahwa sekte Buddhism yang Bante representasikan saat ini adalah sekte Sutawadin. Apa itu sekte Sutawadin? Baru dengar ya? Nah, itu berarti ajaran yang hanya melihat kembali kepada Sutta Buddha, belajar pada apa yang diajarkan Buddha. Beliau membangkitkan kembali cabang dari Buddhism Theravada yang hanya mengikuti Sutta. Pedoman-pedoman apapun yang dibuat saat ini maupun di masa depan dalam tradisi ini adalah komitmen untuk menjadi paduan spiritual pendukung. Buddha dijunjung sebagai guru dan pembimbing utama dan tiada orang lainnya. Jadi Bante hanya membacakan khotbah-khotbah Buddha. Lalu teknik meditasi yang diajarkan supaya kita lebih cepat menerima apa itu yang diajarkan oleh Buddha. Maka Bante hanya membaca sutta-sutta Buddha yang penting yang bisa kita realisasi. Kadang-kadang dalam pembacaan sutta oleh Bante kita bisa dapat insight, bisa dapat pencerahan gitu. Dan banyak banget orang Amerika yang sudah terbantu. Secara bertahap pusat studi yang didedikasikan pada riset, praktek, pelestarian dan pengajaran Buddha Dhamma sedekat mungkin dengan akar fundamental yang mulai berdiri. Tradisi ini bekerja di dunia saat ini dan saat ini menyebarkan Dharma ke seluruh dunia untuk kesejahteraan dan kebahagiaan semua orang. Sebagai seorang meditator, Yang Mulia Bante Vimalaramsi ditabiskan dalam tradisi hutan Myanmar oleh almarhum Yang Mulia Sayadaw U Silananda Biwamsa. Ini sangat terkenal sekali guru meditasi di Myanmar, dan kemudian berlatih di bawah guru-guru yang sangat terkenal di Buddhism Theravada, Mahayana, dan Tibet. Jadi latihan meditasi beliau semua aliran ya, tanpa kecuali Theravada, Mahayana, dan Tibetan Buddhism. Beliau mencurahkan lebih dari 20 tahun untuk mengikuti penjelasan dan instruksi komentarial di berbagai tempat seperti Mahasi, Chiang Mai, Iketai di Myanmar. Selama bertahun-tahun beliau bermeditasi dengan sangat berhasil dengan suasana Asia sebelum beliau secara personal mulai menganalisa, menyelidiki dan membandingkan instruksi dalam kitab komentar dengan instruksi di dalam sutta. Komentar itu adalah yang dibuat kemudian dikomentarin oleh murid-murid Buddha ya, atau guru-guru belakangan. Jadi beliau membandingkan, mengikuti nasihat dari Yang Mulia Mahathera Sri Lanka. Bante menemukan hasil meditasi yang sangat baik masih dimungkinkan dengan menjauhi diri dari penjelasan komentari, terutama Visuddhimagga. Dan beliau mulai mengikuti instruksi sutta dengan cermat. Beliau menyadari bahwa hasil meditasi berdasarkan instruksi sutta tidak sama dengan apa yang dimengerti orang dari instruksi kitab komentar. Oleh karena itu beliau berhenti menggunakan kitab komentari dan secara mendalam mempelajari kata-kata Buddha di dalam teks paling awal yang tersedia dalam praktek meditasinya. Upaya ini berhasil. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan dalam Mahakacayana Bhadante Karata Sutta,
dalam Majjhima Nikaya Sutta nomor 133 ayat 9, isinya, dengan mengetahui Sang Bagawa mengetahui dalam hal melihat, beliau melihat, beliau adalah visi, beliau adalah pengetahuan, beliau adalah Dhamma, beliau adalah yang suci, beliau adalah yang mengucapkan, menyatakan, pembabar Dharma, pemberi keabadian tanpa kematian lagi, Raja Dhamma Sang Tathagata. Jadi kalau ada kita dengarkan pemberi keabadian, kata-kata ini kita sering dengar di tempat lain, ternyata sudah dibabarkan oleh Buddha. Memberi keabadian tanpa ada kematian, yaitu mencapai Nibbana. Ini adalah khotbah Buddha, bahwa Buddha sendiri melihat, merealisasikan pengetahuan yang didapatkan dengan Dhamma yang suci, yang mengucapkan dan menyatakan pembawa Dhamma tertinggi, ya. Selama lebih dari 15 tahun hingga kini, Bante mendedikasikan diri untuk mengajar dan melestarikan apa yang diajarkan Buddha, dan bersedia melatih siapapun yang memiliki keberanian untuk bertanya dan mengejar jawaban untuk pertanyaan berikut. Pertama, apakah Buddha benar-benar telah menemukan jalan keluar dari penderitaan sehari-hari? Kan kita tahu bahwa Buddha mengajarkan keluar dari penderitaan, tapi kalau kehidupan sehari-hari apa benar bisa dibawa keluar kita dari permasalahan kehidupan sehari-hari? Jika beliau menemukannya, bagaimana beliau melakukannya? Pertanyaannya, apakah beliau dengan jelas mengidentifikasikan penderitaan ini dan menunjukkan cara muncul dan lenyapnya? Apakah beliau meninggalkan instruksi dan mendeskripsikan hasil-hasil yang dapat kita capai? Apakah ada orang yang mempraktekkan jalan ini di masa ini dan mencapai tingkatan kesuksesan yang serupa dengan Buddha peroleh? Sebagai perumah tangga, banyak orang yang bertanya karena ajaran Buddha kan lebih ke arah para biku. Oh, biku itu ke depannya biasanya. Nah, kalau perumah tangga bagaimana? Apa perbedaan yang dapat dibuat di sekolah, di tempat kerja, sehubungan dengan interaksi dan masalah duniawi? Jadi Bante mengupas hal ini, dan praktek ini membawanya menjadi realita. Bante mengatakan, life is meditation, meditation is life. Kehidupan adalah meditasi adalah kehidupan, kehidupan adalah meditasi. Meditation is life, life is meditation. Meditasi itu sendiri adalah kehidupan, dan kehidupan adalah meditasi. Dan tentang buku ini adalah buku yang akan kita bahas adalah sebagian besar mempelajari Anapanasati Sutta dari Majjhima Nikaya yang diterjemahkan oleh Biku Nyanamoli dan Yang Mulia Biku Bodhi, dipublikasikan oleh Wisdom Publication. Sutta Anapanasati mengajarkan tentang kewaspadaan pernafasan dengan menggunakan Tranquil Wisdom Insight Meditation atau TWIM. Arti bahasa Indonesianya meditasi, ketenangan dan kebijaksanaan dan pandangan terang. Jadi tenang adalah samatha, pandangan terang adalah vipassana, ya. Dan ada wisdomnya gitu di sini. Atau ketika kita mengerti instruksi yang diaplikasikan pada cinta kasih sebagai objek meditasi. Nah, ini ya, kita lihat, jangan berganti-ganti cara meditasi karena akan membuat kita jadi bingung. Banyak orang meditasi ini, besok meditasi itu. Jangan ganti-ganti, cukup fokus pada apa yang Anda bisa. Lalu ketika Anda melakukan meditasi ini, jangan ditambah atau kurangi apapun dalam instruksi yang Bante sudah ajarkan. Lepaskan semua praktek meditasi lain agar Anda bisa melihat betapa bagusnya meditasi ini bekerja, how it's work, gitu kan.
Jika Anda telah lama berlatih dengan objek nafas, sebaiknya mulai dari awal lagi menggunakan objek cinta kasih. Ketika Anda melakukan eksperimen ini akan membantu Anda menjelaskan kemungkinan kebiasaan-kebiasaan lama kita dan untuk membentuk kebiasaan baru dalam menguak kemajuan sesungguhnya di jalan ini. Ingat ya, kata-kata kebiasaan kesannya kayak biasa gitu kan, karena udah terbiasa. Tapi ada satu karma yang disebut dengan achinna kama. Ini jarang diperhatikan oleh orang. Banyakan orang membahas karma yang berat, karma yang sesuai fungsi, karma yang menambah mengurangi, dan lupa karma kebiasaan. Ternyata dalam Buddhism ada satu yang disebut dengan karma kebiasaan. Jadi kebiasaan kita itu yang dilakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan itu juga merupakan karma. Dan karma kebiasaan ini akan mendorong kita ketika kita hendak berpindah alam. Saat kita di ICU, saat kita lagi koma lah bahasanya gitu ya. Karma kebiasaan ini bekerja dengan sendirinya karena dia muncul dari alam bawah sadar. Maka kebiasaan kita meditasi, kebiasaan kita nianfo, kebiasaan kita melakukan hal yang positif, ini akan muncul saat menjelang ajal. Maka saat kemarin Bante di rumah sakit, murid-murid beliau yang ada di dekat beliau membacakan kembali suta-suta yang Bante biasa pancarkan ke kita. Dan Bante menikmati setiap suta yang dibacakan. Saya entah kenapa dengan Bante dari awal ya, baru ketemu sudah terasa kantung hatinya itu tersentuh. Belum pernah menemukan sosok biku atau biksu yang cinta kasihnya itu dahsyat. Padahal Bante cuma senyum-senyum aja. Nah inilah kekuatan, the power of smile. Setiap namaskara atau makan bareng atau dekat sama Bante, ini air mata nih nggak berhenti keluar gitu. Nah, saya kan nggak gampang nangis, tapi air mata ini selalu tiba-tiba mengembang dan cerot keluar ketika bernamaskara. Karena beliau betul-betul puluhan tahun mempraktekkan metta, cinta kasih, ulas asih, mudita dan UPK, Brahma Wihara atau Suliang Sin, hati tanpa batas. Jadi meditasi nggak main-main. Bantenya santai, senyum-senyum, makan kita berhadapan. Tetapi saat makan itu bisa kayak ada satu aura yang meliputi kita, gitu. Dan kita bisa tersentuh. Betul-betul. Saya udah bertemu dengan banyak master ya, tapi ada yang tersentuh gitu. Tapi yang ini benar-benar air mata, mungkin berjodoh atau gimana. Dan lucunya tadi dikatakan dalam histori Bante, baru tahu belakangan bahwa tanggal lahir beliau bisa sama dengan tanggal lahir Achan Brahm dan tanggal lahir saya. Ada satu lagi Bante Subalaratano juga tanggal lahirnya 7 Agustus. Entah bisa kebetulan begitu. Achan Brahm juga sosok yang humanis, sosok yang humoris, sosok pelatih meditasi. Tanggal lahirnya pas sama dengan Bante. Maka beliau kemarin selesai menjalankan tugasnya dan melanjutkan perjalanan, meninggalkan kita semua tanggal 27 Juni 2023, usianya 77. Iya, saya lahir 7 Agustus, Bante 7 Agustus 46. Tapi usia Bante 77 tahun lahir saya. Jadi benar-benar kayak waktu dengar Bante sakit, kita udah terenyuh sebetulnya. Tapi kita mendoakan terus yang terbaik. Sampai saat mendengar Bante sudah melanjutkan perjalanan selanjutnya dan merealisasi apa yang beliau inginkan, saya juga langsung gitu. Kita kehilangan lagi tahun ini. Kemarin Lama Jopa terakhir ya dari para master. Setelah Master Shingin ada Lama Jopa dari Tibetan Buddhism, guru besar juga. Master Shingin juga guru besar. Lama Jopa, lalu kemudian Bante.
Tahun ini kita banyak kehilangan. Indonesia baru kehilangan Eyang. Ya, jadi walaupun mereka sudah meninggalkan kita, tetapi semangatnya, ajarannya masih ada. Apalagi buku-bukunya. Maka yang kita bisa pelajari adalah peninggalan beliau. Untungnya Damasuka Internasional maupun Indonesia sudah merekam banyak ceramah-ceramah Bante yang dimasukkan ke dalam YouTube, sehingga kita bisa belajar langsung walaupun delay. Karena pikiran ini nggak ada masa lalu. Saat kita nonton YouTube, tayangan video rekaman, kalau kita benar-benar fokus dan konsen, itu tuh kayak real, langsung. Jadi walaupun beliau sudah, merinding. Walaupun beliau sudah tidak ada, kita tetap bisa mendengarkan secara langsung. Kemarin di grup Wihara sudah saya sampaikan yang ada teks Mandarinnya, sehingga ai bisa membaca langsung secara versi Mandarin ya. Nah, oke, lalu kita lihat lagi ya. Meditasi cinta kasih. Meta, tersenyum dan rileks sebagai objek meditasi. Ini adalah membantu kita mencapai tujuan agung. Kita ini lupa selama meditasi banyak yang gak rileks. Ya kalau waktunya meditasi, perhatikan semua orang pasti mengerut begini. Ininya tertuju, kayak ngelihat apa gitu, pengen dilihat gitu, kayak tegang. Tapi di sini kita diajarkan untuk melepas, rileks, dan yang gak pernah dilakukan adalah smile, senyum. Achan Brahm juga setuju. Beliau juga mengajarkan smiling dalam meditasi. Di Zen juga demikian. Fang, Ching Sung, semuanya harus rileks. Tapi nggak diajarin khusus tentang senyum. Ya. Nah, coba kita lebih mengamati lagi. Senyum bukan hanya saat meditasi. Nah, coba kita latih senyum setiap saat. Nih dengerin ceramah, senyum. Kalau Anda nggak senyum, ininya nanti kita berasa kayak berat. Ketika kita senyum, kayak ada yang plong gitu kan. Oke, lanjut ya. Monastik dan umat awam yang memberikan upaya tulus dalam mengikuti instruksi ini dengan cermat, maka bisa mengalami kemajuan-kemajuan luar biasa dalam memahami Buddha Dhamma secara cepat. Orang bilang, saya sudah ada umur suhu, saya mau belajar sutta. Kayaknya lambat suhu. Anda coba teknik meditasi tuim ini, lalu kemudian coba dengerin sutta dari Bante. Kenapa? Kita ini udah lahir banyak kali. Kita ini sudah pernah mungkin dulu menjadi pertapa, menjadi umat, menjadi biku mungkin. Nah, alam bawah sadar kita pasti ada rekaman-rekaman memori. Dan ketika kita mengulang kembali ajaran ini atau mendengarkan kembali instruksi dari Bante dan pembabaran sutta, tiba-tiba kita bisa langsung spontan mengerti. Kadang-kadang sutta itu nggak mungkin sekali aja dibaca. Nah kayak kita Mahayana, contoh setiap kali kebaktian Amitocing diulang-ulang terus. Ada nggak kadang-kadang saat itu kita ngerti satu bait atau satu syair? Ya, apalagi kita baca Cingkang-Cing tentang kebijaksanaan Buddha. Cingkang adalah suatu yang sangat keras untuk memotong diamond. Kadang-kadang pencerahan insight itu muncul dengan sendirinya. Kenapa? Dari alam bawah sadar. Nah, Bante menghidupkan kembali ajaran-ajaran ini di Amerika dengan menggunakan kata-kata Inggris yang jelas dan sederhana. Hingga kini bagi umat awam Barat dan Asia juga para guru tidak mudah untuk mengerti isi daripada teks di sutta. Karena itu jelas betapa pentingnya pengulangan yang ada di buku ini untuk menjelaskan informasi yang penting secara sederhana mungkin. Diharapkan dengan membaca buku ini Anda dapat mengerti apa yang benar-benar Buddha ajarkan. Dan ini akan berbeda dengan apa yang Anda dengar di tempat lain. Jadi tolong buka pikiran Anda, coba sebelum menghakiminya. Buddha mengatakan pada kita, pasiko, lihat dan datang dan lihat serta buktikan bagaimana cara kerja dalam Kalama Sutta.
Nah, hidup adalah meditasi. Meditasi adalah hidup. Ini adalah pembahasan dari Sister Kema, murid daripada Bante, ya. Nah, sekarang kita lihat kata-kata yang ditulis oleh Bante. Banyak orang sedang melakukan pencarian spiritual untuk menemukan jalan yang mengantarkan pikiran mereka ke kedamaian, kegembiraan, dan keterbukaan. Kata-kata damai itu kayak gimana sih? Coba tolong kasih tahu, damai kayak gimana? Damai itu saat gimana damai? Saat tidur damai nggak? Saat tidur damai? Ya kalau yang bisa tidur. Terus saat tenang damai nggak? Damai. Jadi damai itu adalah ketika tidak ada fana, betul? Ketika kita tidak punya masalah. Saat momen apa kita tidak ada masalah? Saat momen apa? Saat lagi happy lah. Kalau mau happy ya semuanya pada sedih, kusut pikirannya, betul? Saat kita lagi happy, berasa damai nggak? Lagi jalan-jalan di mall, shopping, kalau ada duit damai enggak? Jadi hal-hal happy, kebahagiaan itu fondasi loh. Gimana mau merasakan damai kalau kita enggak happy, betul? Maka yang kedua adalah kegembiraan. Gimana caranya gembira? Mudita, cita. Banyak orang merasa saya happy kalau dapat duit. Duit habis bawa happy. Berarti kegembiraannya sementara. Kegembiraan apa yang damai? Kegembiraan apa yang membawa kita tenang? Ada bahkan yang dikatakan dalam Mahayana adalah fasi cuman. Ketika kita bahagia di dalam Dhamma, ketika kita bahagia mendengarkan Dhamma dan penuh kebahagiaan itu, fasi cuman, itu bahagia. Karena hati yang gembira adalah obat. Itu kata tetangga, ya. Kita udah mengajarkan kalau Anda mau damai, buka dulu kegembiraan. Dan yang terakhir ada keterbukaan. Apa yang terbuka? Jawab. Kata keterbukaan. Apa yang terbuka? Dalam Mandarin disebutnya kai u, ya kan? Kai buka, u adalah pencerahan. U itu dari sinku, pikiran, ada 5 dan bawahnya mulut, ko. Nah, ini adalah salaya tanah. Pikiran adalah indera ke-6, 5 mulut adalah 5 jendela, artinya panca indera. 6 landasan indera kita terbuka, kai. Maka kai adalah ketika kita merealisasi kesadaran oleh mata dan melihat suatu kontak dan bisa muncul kesadaran yang awaken atau tercerahkan, seperti dari ruangan yang gelap karena banyak jendelanya tertutup. Ketika pagi hari jendela dibuka, matahari sudah terbang, semua cahaya masuk ke dalam ruangan. Seperti itu, tiba-tiba kita tercerahkan. Nah, terus apa lagi? Ajahn Brahm menulis buku judulnya Open the Door of Your Heart. Bukalah pintu hati. Kai itu sentiment, atau dibilangnya kai men. Nah, ini lucu juga. Bahasa Mandarinnya happy adalah kai sin, betul? Kai sin, buka hati, itu adalah happy, bahagia. Kenapa hati harus dibuka? Orang bilang bahasa Mandarinnya lagi men pula, men ngap. Kenapa? Karena pintunya masih ketutup. Jadi hati kita ini ada pintunya. Terus mau happy gimana caranya? Kai, buka, sin, hatinya akan kelihatan atau hatinya bisa terpancar. Ini namanya kai sin, happy. Yesus sendiri dalam Katolik, dalam patung-patungnya atau rupangnya, Yesus yang digambarkan dengan hati yang di luar, ya kan? Jantungnya merah, ini hati bentuk di luar. Ini adalah kai sin.
Open the door of your heart. Ketika kita membuka diri, apa yang kelihatan? Hati kita. Ini adalah keterbukaan. Ketika hati kita sudah keluar, kayaknya lega, kayaknya pelong. Nah itu dia. Makanya open the door of your heart adalah keterbukaan. Ada lagi keterbukaan tentang mindset. Banyak orang itu banyak persepsi mindsetnya. Ketika kita membuka mindset dan pola pikir kita, dalam Zen dikatakan ini gelas isinya penuh. Kalau gelas ini sudah penuh, terus Anda mau memasukkan air yang baru lagi ke dalam gelas ini, luber apa enggak? Luber. Maka kalau mau belajar segala sesuatu, buang dulu konsep kita yang lama, tinggalin dulu yang lama, tuang dulu, baru dimasukkan kembali air ke dalam wadah ini, maka Anda bisa nerima dengan baik. Setelah kita menerima, baru menganalisa apakah ini benar, apakah ini salah, ya. Oke, lanjut ya. Mereka dapati norma-norma dunia yang menitik beratkan pada materialisme dan kesuksesan ternyata tidak memberikan kedamaian sejati, kebahagiaan sejati, ataupun keamanan dalam hidup mereka. Orang hidup maunya sukses. Sukses adalah goal setting, tujuan daripada orang untuk hidup sukses. Tapi kalau udah sukses, enggak damai juga. Apalagi kalau suksesnya pinjam uang bank. Dia harus mikirin gimana muternya, gimana bayar bunganya, belum bayar pokoknya. Terus malam nggak bisa tidur, besok mau bagaimana ini? Jadi sukses belum tentu damai, happy juga belum tentu bahagia. Nah ternyata Dante ngajarin gimana cara melepaskannya. 3 dari setiap 4 orang di jalanan sedang menjalani satu terapi untuk berbagai bentuk masalah depresi mereka. Depresi. Jangankan umat awam depresi, biksu pun bisa depresi. Artinya 3 dari 4 orang rata-rata pasti mengalami depresi. Maka sekarang banyak banget program-program yang diikuti oleh banyak orang. Entah itu program retreat, program meditasi, program healing, atau program belajar, program bagaimana mengendalikan pikiran. Ini sekarang lagi tren. Kenapa? Kebutuhan. Tapi orang Asia kebanyakan tenang, no problem. Banyak masalah pun mereka masih bisa senyum dan ketawa, betul? Tapi buat orang-orang di Eropa, orang-orang Barat, hal yang tidak cocok dengan pemikiran, karena orang Asia ini lebih ke arah ritus. Artinya begini, kalau dia lagi sedih atau apa, dia ngomong aja, minta sama dewa, minta sama malaikat untuk berdoa gitu. Sedangkan orang bule ini kan pakai nalar. Gimana caranya bisa melepaskan beban batin ini? Ya kan? Nah, akhirnya inilah yang dicari oleh mereka. Bagi orang jalan mulia berunsur 8 oleh Buddha menawarkan satu kesempatan untuk mengerti apa yang benar-benar terjadi dalam pengalaman kehidupan. Ini adalah kesempatan untuk melihat bagaimana hal-hal sebenarnya ini bekerja. Apa yang menyebabkan derita? Apa yang menyebabkan kesengsaraan? Disertai dengan kegelisahan dan serangan panik dan perilaku obsesif kompulsif, sulit tidur dan depresi di dalam semua level. Sampai ada orang minum obat tidur. Kenapa? Karena kalau dia nggak minum, sampai pagi nggak tidur. Sedangkan pagi udah harus melakukan aktivitas lagi. Ngantuk, iya ngantuk, tapi dimaremin nggak bisa tidur. Ini ada gangguan karena iskis. Kalau saya mah gampang, ketemu bantal molor, ya kan? Nah, gampang. Banyak orang yang susah untuk tidur. Dan kemudian ajaran Buddha memberikan kita sistem pengaturan diri yang dapat membantu kita di situasi ini. Ajaran Buddha memberikan contoh suatu hidup yang sederhana dan penuh rasa cukup, santuti atau cukup,
merasa puas dan berterima kasih. Di mana pembelajaran untuk menerima Yesus, Anda mampu menerima. Masalah hidup kita itu kita nggak mau nerima. Dan tidak ada penerimaan dari apa yang datang pada hidupmu. Karma buruk berbuah, kita tolak. Karma baik berbuah, kita cuek. Ya nggak? Karma baik berbuah harusnya bersyukur. Karma buruk berbuah, kita juga bersyukur. Oh, ternyata utang karma dibayar nih sekarang. Berarti kan lunas. Banyak orang berpikir selama hidup kita tidak mau menerima hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Jadi artinya karma buruk ini sedang berbuah, kita nolak. Jadi pilih mana? Jadi manusia hidupnya bahagia terus begitu meninggal, karma buruk Anda baru berbuah dan kita dihukum di neraka dalam waktu yang tidak tahu. Atau karma buruk kita berbuah di alam manusia dulu. Setelah di alam manusia berbuah, baru kita menikmati keindahan surga atau keindahan batin yang terbebas di alam Brahma, atau mencapai pencerahan sempurna, mencapai tingkat kesucian. Pilih mana? Kalau mengerti ini, akhirnya orang akan menerima. Ya sudah, ini karma buruk saya. Tapi tolong izinkan ketika karma buruk itu berbuah, tolong karma baik membackup. Karena fungsi karma itu bekerjanya bareng loh. Yang putih adalah karma baik, yang hitam adalah karma buruk. Saat kita menerima karma baik, ternyata di belakangnya juga ada karma buruk. Saat kita menerima karma buruk, di belakangnya ada backup karma baik. Cuma banyakkan mana? Kalau terlalu pincang, maka kesannya karma buruk terlalu berat. Terlalu pincang, karma baiknya terlalu berat. Karma baik terlalu berat, no problem. Tapi kalau karma buruknya terlalu berat, jadi masalah. Maka dalam setiap tekad kita, kalau ada karma buruk, semoga karma baik berbuah mengimbangi. Paham? Oke. Nah, ini adalah situasi momentum dengan ada menerima setiap momen yang menuntun kehidupan yang terbuka, bahagia dan bebas. Kuan Sein Pusat disebut juga sebagai Kuan Cicai. Apa itu arti dari Cicai? Free from suffering, bebas dari penderitaan. Free from hatred, bebas dari kebencian. Free from fanau, bebas dari masalah atau kilesa kemudian batin. Maka Kuan Sein Pusat, mereka bodhisattva, siapapun juga ya, siapapun juga bisa menjadi Kuan Sein yang melihat, mau mendengar penderitaan manusia, memiliki welas asih atau compassion untuk menolong semuanya, maka mereka akan mendapatkan free, kebahagiaan. Coba, ada teman Anda lagi sedih, dia menderita, kita sesek nggak hati kita? Kalau tiba-tiba kita bisa jadi bijaksana banget dan kata-kata kita bisa menolong, memberikan motivasi pada teman kita, dan teman kita bisa terbebas dari bebannya, plong nggak dia? Plong. Free nggak dia? Free. Dan kita free nggak? Otomatis. Ini dia yang dibilang cicai atau freely atau bebas. Terbuka, bahagia, bebas. Ya tadi kata Bante 3. Buddha mengajarkan metode meditasi yang lembut, menuntun pada ketenangan. Buddha tidak pernah mengajar meditasi yang kasar, tapi lembut. Cuma masalahnya, kenapa orang nggak mau meditasi? Karena gangguan, duduk lama nggak bisa. Maka belajar duduk dulu. Bante mengajarkan kita untuk belajar duduk dulu. Setelah kita bisa belajar duduk lama, barulah masuk meditasi. Kenapa? Ternyata belajar duduk, diam, tidak bergerak, ya susah. Maka Bante bilang, lihat patung-patung Buddha tidak bergerak, iya karena benda mati. Kita benda hidup. Jadi kata Bante mau meditasi, ikutin polanya patung, duduk, diam, tak bergerak. Dulu saya bilang impossible ini, tidak mungkin ya duduk tidak bergerak. Selama mungkin, dan fight untuk belajar duduk.
Anda nggak perlu hebat-hebat tiba-tiba langsung bisa jago meditasi. Tapi belajar duduk lama dulu. Saya sekarang setelah jatuh ya, baru berasa loh, ternyata duduk tegak itu butuh perjuangan. Ya, ternyata belajar duduk harus benar-benar belajar, fight. Oh, di sini sakit, aduh di sini sakit. Nah, gimana caranya ketika meditasi sampai sakitnya hilang? Jadi harus hadapi itu sakit. Jangan lari dari penyakit, jangan lari dari kesakitan. Hadapi sakitnya kita sampai nanti kita lupa kalau kita lagi sakit. Karena pikiran ini ketika dia diarahkan ke sakit, wah makin sakit. Tapi kan pikiran bosen juga tuh ngamatin rasa sakit. Karena pikiran kita kan kayak kuda liar atau kayak monyet. Begitu dia ngamatin sesuatu, diamati terus lama-lama dia ngamatin yang lain, mencrok. Dan ketika dia mengamati keluar dari rasa sakit, Anda lupa kalau Anda sedang sakit. Ini dia ajaibnya. Jadi tugas kita hanya mengamati pikiran, sama seperti kucing lagi ngamatin tikus. Tikus lari kemana? Tapi kalau zaman sekarang mah tikus yang ngamatin kucing, karena gedean tikusnya ya. Nah, ajaran ini membuka kebijaksanaan internal. Oh, ini yang dibilang bijak sini. Internal bijak sini. Karena bijaksana itu kesono. Bijaksana ya kan? Kita harus melihat kebijaksanaan internal atau bijak sini. Nah, yaitu pengertian murni tentang kealamian sejati. Buktinya kalau kita tidur berjam-jam ya, ada 8 jam, 9 jam, 7 jam. Kalau saya sih sekarang 4 jam atau 5 jam. Udah tua kali ya. Selama berjam-jam itu kita tidur, berasa sakit nggak tuh badan? Berasa lama nggak kita tidur? Kenapa? Pikiran kita dalam keadaan tenang. Coba kalau nggak bisa tidur, nunggu pagi lama banget, betul? Sama. Jadi ketika pikiran kita diarahkan ke tenang, waktu berjalan cepat. Maka praktek meditasi ketika udah bisa duduk, red yang ke hari keempat, kelima itu jadi enteng, bahkan kayaknya cepet banget. Kita di sini udah ngamatin, ikut berapa kali pelatihan meditasi, harusnya cap go ya. Kemarin udah libur berapa kali. Saat Anda merasa meditasi itu cepat, berarti Anda udah nggak sadar 2 jam duduk, atau waktu habis 45 duduk, 45 menit ya, kayaknya cepet banget ya. Padahal awal-awal latihan duduk atau latihan meditasi 5 menit lama banget. Ini berasa kan? Gak sulit kan untuk duduk lama? Tapi kalau duduk sendirian di rumah, bisa gak? Gak bisa. Maka membutuhkan tempat, membutuhkan waktu, dan membutuhkan pelatihan yang serius. Ada pembimbingnya, ada teman-temannya, sehingga auranya, chiefennya ini barengan gitu loh, sama-sama saling menguatkan. Ini dia hebatnya pelatihan retreat. Oke. Ini adalah Tranquil Wisdom Insight Meditation atau meditasi tenang kebijaksanaan pandangan terang yang ditemukan dalam teks-teks bahasa Pali. Ya. Samatha dan Vipassana, ketenangan dan pandangan terang bertautan sama seperti apa yang dipraktekkan Buddha dalam Majjhima Nikaya Sutta nomor 149 Mahasala Yatanika Sutta. Setelah saya mengikuti meditasi ini, ternyata nggak ada jauh beda dengan yang diajarkan oleh Mahayana. Ya, karena Mahayana mempraktekkan kita harus punya parami yang cukup, paramita. Maka jalankan 6 paramita. Setelah 6 paramita ini sempurna, maka jalani seuliangsir 4 meditasi tanpa batas, yaitu Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, Upekka, atau Maitri, Karuna, Mudita, Upeksa. Ternyata sama dengan yang Bante jalankan dan ajarkan. Jadinya kita beruntung bisa memperoleh latihan ini. Jalan dari latihan ini langsung menuju pembebasan pikiran. Tadi kan bilang pikirannya pusing, karena stres dan tegang. Gimana caranya supaya rileks? Nah, dari kecenderungan terhadap nafsu, kebencian, dan delusi. Ini membuka jalan untuk menerima momen kini dengan penuh cinta kasih.
Jadi jangan cuma di mulut doang ngomong cinta kasih, tapi hatinya gak bisa menerima cinta kasih. Memberikan kita ruang untuk merespon, bukan bereaksi dalam hidup kita. Jadi kita cukup respon. Saya juga sering tiba-tiba muncul reaksi dulu. Respon berbeda loh dengan reaksi. Respon itu cukup melihat, mengetahui. Oh gitu. Kalau reaksi langsung spontan. Lawan ya lawan. Saya benar, kamu salah. Ini adalah reaksi. Kalau respon, oh iya, saya ditegur. Apa saya salah? Benar nggak? Kalau saya benar, benar dari mana? Ini respon. Beda sama reaction. Reaksi. Reaksi itu ada aksi namanya. Ya kan? Reaksi. Aksi yang diulang. Praktek mengajarkan kita untuk memiliki pikiran terbuka yang meluas melebihi batas saat ini, sehingga kita dapat mengamati hal-hal yang lebih tenang dengan pengertian yang lebih mendalam. Sekali lagi, belajar. Meditasi adalah proses belajar pengertian yang mendalam, bukan cuma sekedar tahu. Dalam Kalama Sutta, Buddha terang-terangan menyatakan bahwa seseorang harusnya menguji dan menyelidiki. Jangan percaya begitu saja dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci, apa yang diajarkan oleh orang-orang dulu yang udah turun-temurun, apa yang diajarkan oleh mereka yang suci sekalipun, apa yang diajarkan oleh aku sebagai Buddha. Itu jangan mudah percaya, analisa dulu dan buktikan. Peringatan beliau dengan petunjuk ini adalah untuk membuka dan memperluas pengalaman seorang meditator, sehingga mereka tidak melekat pada doktrin manapun tanpa melakukan investigasi menyeluruh. Beliau mencoba untuk lepas dari hubungan tradisional diktatorial antara murid dan guru atau guru dan murid, dan menciptakan satu lingkungan atau kondisi di mana murid-murid mengembang tanggung jawab penuh dalam perjalanan penyelidikan mereka sendiri. Jadi nggak ada tuh meditasi itu dipaksa. Meditasi itu gurunya yang harus kalian harus jalanin. Tapi tiap orang punya pengalaman meditasi tidak sama. Saya nggak mungkin program kalian kalau kalian bicara, saya waktu meditasi ngalamin ini, salah kamu. Jangan pikirin itu, ulangin lagi, nol lagi. Enggak. Bante itu mengajar, oh begitu. Ya coba lagi, kita latihan lagi, duduk lebih lama lagi. Nanti insight-nya beda-beda tuh. Dan kita nggak boleh menjatuhkan pengalaman orang lain. Oh kamu salah. Tapi kalau memang udah salah jalan, diarahkan. Karena ini adalah proses. Dan Bante menghargai proses tiap orang. Luar biasa. Beda antara diktator adalah yang benar adalah ini, ikutin ini. Di luar daripada itu salah. Tidak ada meditasi yang cuma potong, muncul, potong. Pikiran kita kan nggak terus begitu, dan begitu kita lupa potong, kita diomelin. Kenapa nggak ngikutin instruksi? Suruh potong. Dan ternyata di dalam praktek 6R ini adalah hal yang gampang. Apa itu 6R? Nanti ya kita bahas, karena udah diajarin juga dalam meditasi. Penyelidikan jujur terhadap satu doktrin akan membuka pikiran, memperluas kesadaran dan pengertian melalui pengalaman dan penemuan personal. Meditator belajar untuk melihat sendiri apa yang membawa ke dalam pikiran yang menjadi tertutup dan ketat, apa yang membawa pikiran menjadi terbuka dan jernih, dan pikiran yang siap untuk memilih kedamaian daripada perang. Sekarang semua negara sedang berlomba-lomba, aku negara nomor 1. Tapi lombanya bukan dengan prestasi. Lombanya menunjukkan keadaan militernya yang hebat, mengirimkan pasukan untuk menghancurkan negara lain. Siapa paling kuat? Teknologi apa yang paling hebat? Teknologi perang itu hanya membuat berdarah-darah. Yang paling sulit adalah membangun satu negara. Negara sudah terbangun bagus, masyarakatnya tentram, damai, tiba-tiba ada perang. Kebayangan, tinggal bom doang hancur. Menghancurkan itu lebih mudah daripada membangun dan menjaga. Maka Buddhisme menentang perang. Menentang perang dengan cara apa?
dengan cara pikiran yang siap untuk memilih kedamaian. Jadi pemimpin-pemimpin bangsa harus selalu berpikir tentang damai. Kayaknya mereka harus latihan meditasi. Anda memajukan teknologi bagus, menjaga diri dan menjaga negara bagus, tapi bukan untuk menyerang. Ya kan? Makanya ada ilmu bela diri. Ilmu bela diri itu dipakai kalau memang dalam keadaan terdesak. Bukan ilmu menyerang, nggak ada kan kita dengar ilmu menyerang, kungfu buat menyerang, silat buat menyerang, tapi adalah ilmu bela diri. Nah, itu dia arti daripada bela diri. Lalu kemudian di sini ada judul baru, mempersiapkan tanah sebelum menanam. Jadi ada orang bilang, suhu, saya mau melatih diri, apa yang dilatih? Kalau dalam Mahayana bilang siapkan ladang hati. Tadi kan membuka pintu hati ya. Dan kalau udah pintunya dibuka, ternyata dalam ini ada ladang hati. Apa itu ladang hati? Sawah yang belum digarap. Maka kalau kita bilang fu itu adalah berkah ya. Lihat, ada baju, ada satu mulut, dan ada sawah. Ada sawah yang harus digarap. Te adalah jasa. Gimana menanam jasa kebaikan di dalam ladang? Bagaimana menggarap ladang hatimu? Maka dikatakan menanam bibit di dalam ladang. Ladang apa yang subur? Ladang kebajikan. Tanamnya di mana? Di dalam batin ini. Dalam batin ini ada sawah, ada ladang. Maka ketika kita sudah menanam bibit apapun dalam hidup ini, maka bibit itu tanpa perlu didoain, tanpa perlu diharap-harap, tanpa perlu diiming-imingin, bibit kalau ladangnya subur pasti tumbuh. Tapi kalau udah tumbuh, kita harus merawat, menyirami. Sirami dengan apa? Air dharma. Sirami dengan apa? Cinta kasih. Menjaga semua kotoran-kotoran batin yang muncul, rumput-rumput liar harus dicabutin, sehingga kita akan memperoleh hasil yang bagus. Karena kalau kita bicara bibit dalam agama Buddha, pasti kita akan bicara buah. Banyak orang berpikir ya, saya mau buahnya doang. Emang bisa tanpa menanam? Bisa suhu, saya punya uang, saya bisa beli buah di pasar. Itu kan konsep kita beli buah. Tapi kalau konsep menanam, ya nggak bisa. Emang Anda kepingin makan apa? Kalau nggak punya pohon, bisa makan? Tidak. Kebaikan itu nggak bisa beli. Anda mau apa? Anda harus menanam apa? Nah, ini adalah bibit dan buah. Ya, paham ya? Walaupun kita katanya bisa beli buah, jadi nggak perlu menanam. Tapi Anda tidak pernah memiliki tanaman yang sesungguhnya. Kalau cuma Anda punya uang beli dan beli, berarti tidak punya tanaman dalam diri kita. Tanah ini disebut bumi dalam bahasa Pali. Bumi, Prithvi, bahasa Sanskrit, terdiri dari kondisi dan kapasitas hati meditator untuk kesadaran penuh, penyadaran, dan tingkat-tingkat kemampuan melakukan observasi dan kemampuan untuk mengikuti instruksi dengan cermat. Ternyata meditasi itu bukan cuma diam. Meditasi itu menganalisa. Meditasi juga menimbulkan kesadaran untuk melihat observasi. Ini yang namanya Quan Chao. Ini yang namanya Quan Shi Yin. Quan Yin. Quan adalah observasi. Quan adalah Vipassin, bahasa Sanskritnya, atau Vipassana. Maka di dalam Sincing atau Sutra Hati, Quan Cecai Pusat, udah Quan Cecai. Mereka bodhisattva yang terbebas karena terbiasa mengobservasi. Oh, itu dia. Ya, teknik meditasi ada banyak. Salah satunya adalah Quan Chao, mengamati, observasi. Hati harus dikendurkan. Hati harus dikendurkan seperti tanah ditanam,
di taman harus digemburkan. Maka sin yao fang qing sung, hati harus apa? Kendor, jangan keras. Banyak orang ini yang ininya keras, akhirnya tidak bisa damai dengan orang lain. Coba tanah yang keras, kalau kita suka menanam, tanah keras tidak gembur, bisa ditancap nggak? Susah, keras. Tapi kalau tanah gembur, bisa ditancap dengan mudah? Bisa. Hasilnya tanah yang kering sama tanah yang gembur beda, ya. Nah, di sini hati kita juga jangan keras, harus digemburkan, disiapkan dengan baik praktek dana parami atau praktek kedermawanan. Maka dalam parami, dana paramita number 1. Ternyata dana paramita ini fungsinya bukan cuma lepas duit, berdana uang, berdana materi, bukan. Pengertian dana parami adalah mengendurkan, melepas. Ini yang menggarap sawah supaya subur, digemburkan tanahnya. Mau atau tidak mau kita melepaskan konsep kita yang kaku. Saat kita lepaskan, kita berdana. Dana apa? Dana kebebasan. Coba anak Anda dikurung di kamar, nggak boleh kemana-mana, seminggu aja. Stres nggak tuh anak? Ketika pintu dibuka, apa yang terjadi? Wah, bebas. Anda nggak punya duit. Begitu ada yang berdana kepada Anda, apa perasaannya? Wah, bahagia. Jadi praktek pelepasan buat kita melepas, ini pelatihan berat memang. Tapi buat orang yang menerima pelepasan, wah, ya nggak? Anda berdana kesannya kehilangan, tapi yang menerima mendapatkan. Wah, saya suka tersentuh gitu kadang-kadang sama pengemis ya. Pengemis di jalan, kita kasih sedikit aja, mereka udah langsung doanya panjang. Semoga Bapak diberikan rezeki, diberikan kebahagiaan, segala macam. Walaupun dia cuma begini, tapi ternyata dia juga berdana. Setelah mendapat materi, dia juga berdana doa. Dan kita nih lupa untuk mendoakan orang lain. Banyak daripada kita hanya doa untuk diri sendiri, mohonnya banyak, tapi lupa doain orang lain. Anda pedagang grosir misalnya, di rumah itu ada toko grosir, Anda nggak doain langganan Anda, berarti kan langganan Anda kan pengecer kan, nggak doain, cuma doainnya toko saya rame, berarti kan saya dan saya. Kok nggak rame-rame ya? Kenapa? Anda doanya toko Anda doanya rame, toko langganan Anda kagak didoain supaya laris, supaya lancar, supaya rame. Kalau langganan Anda semua tokonya laris, kan belanjanya ke siapa? Ya ke kita lagi. Itu dia. Maka doakan orang itu udah berdana. Berdana adalah melepas, tapi melepas konsepnya akan kembali kepada kita. Tapi jangan pakai pamrih. Kalau saya berdana sekian, akan kembali sekian. Itu mah hitung-hitungan. Ya. Hati harus dikendurkan. Kedermawanan jenis ini tanpa mengharapkan satu imbalan apapun. Ini adalah praktek dalam semua aspek kehidupan meditator. Jadi semakin kita meditasi, kita harusnya semakin murah hati. Bukan semakin meditasi semakin pelit. Ya. Kedermawanan yang bagaikan raja dilakukan dengan memberi melalui pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan tindakan yang baik. Maka ada khotbah Buddha yang mengatakan, sebelum berdana bahagia, saat berdana bahagia, setelah berdana juga bahagia. Jangan setelah berdana nyesel, aduh tadi dananya goban, mendingan ceban. Nggak boleh. Dana paramita itu mau ceban ke mau goban, pokoknya saat berdana Anda happy. Jangan ada penyesalan, ya. Ini adalah praktek yang
melakukan kebaikan. Seseorang yang sengsara mempunyai tendensi untuk memiliki pikiran yang mau menang sendiri, pikiran yang ketat, dan pikiran yang terbatas. Ketika perhatian seseorang memegang pada hal-hal material, sangat gampang untuk melekat karena pikiran mereka money, cuan. Akhirnya kemelekatan ini ke bawah. Padahal fungsi untuk tidak melekat atau fungsi daripada dana paramita adalah saat Anda mau meninggal, Anda sudah terbiasa melepas. Uang Anda bukan lagi uangmu. Sesuatu yang berharga bagimu juga bukan milikmu. Dan yang paling berharga dalam diri kita adalah tubuh ini. Kalau Anda sudah biasa melepas, biasa berdana, saat mau meninggal, Anda rela melepaskan tubuh ini. Oh, saya tinggalkan tubuh yang sudah tidak kepakai lagi. Sehingga Anda santai jalannya. Santai, meninggalnya dengan happy, tidak melekat. Tapi kalau bilang ini tubuhku, ini badanku, ini rumahku, ini anakku, ini istriku, melekat. Dan ketika melekat, bokamguan, meninggal pun masih bokamguan. Saat hidup bokamguan, nggak terima. Kenapa? Kalau uangnya berkurang, kalau masih hidup hitung-hitungan, saat meninggal juga masih bokamguan. Tidak bisa melepaskan batin ini, sudah tidak ada dari badan ini, terpisah. Dan menganggap badan ini masih badan dia. Maka ketika dia dikremasi, dia tidak terima. Ketika dia dikubur, melihat proses perubahan daripada pelapukan badan jasmani ini, dia menderita. Oh, badanku dibelatungi, badanku belatungi. Padahal kesadarannya sudah berpindah ke badan yang baru, tapi batinnya tidak terima, masih melekat. Maka fungsi dana paramita bukan cuma melepas uang, tapi melepaskan konsep. Nah ya. Perhatian ini membawa kita kesakitan fisik dan mental, penderitaan duka yang tidak terhingga. Ini adalah kemelekatan tentang aku, diriku, milikku. Sambuddha mengajarkan tentang tidak ada aku atau anatta, tapi kita masih melekat tentang aku, milikku, punyaku. Wo adalah aku, wo adalah milikku. Wo pangyo, wo jia, wo macam-macam, wo. Dan kita menganggap ini sebagai milikku, maka kita akan menderita. Kemelekatan dalam bentuk apapun membuat pikiran tidak nyaman, tegang, dan ketat. Dengan memperbanyak praktek kedermawanan, meditator belajar bagaimana mengenai rasanya. Ini cara belajar. Karena ternyata berbuat baik itu harus belajar. Bagaimana caranya ketika pikiran bahagia, gembira, terbuka dan jernih, tidak tertutup atau tidak ketat dalam pikiran kita. Ternyata meditator belajar. Bentuk lain dari kedermawanan adalah memberikan waktu dan energi untuk membantu orang-orang yang sedang menghadapi masalah, yaitu menjadi kalyanamita atau teman sejati. Ini termasuk membantu yang lainnya menjadi gembira. Yang tadi saya katakan, kalau teman kita susah, kita juga susah. Kalau teman kita bebas dari penderitaan, maka kita juga bahagia. Maka ini adalah parami pertama, dana paramita. Mengatakan dan melakukan tindakan yang membuat orang tersenyum dan gembira, jadi bikin orang lain happy. Maka di sini para stand up komedian atau zaman dulu yang bisa bikin ketawa, itu udah berbuat kebaikan, membuat orang lain happy, membuat orang lain ketawa. Ini adalah kebajikan. Membuka pikiran meditator dan membuat kegembiraan muncul bagi mereka juga. Ternyata paling sulit membuat orang lain bahagia. Maka di Taiwan zaman now, wanita sekarang, wanita Taiwan ini, orang-orang di Taiwan udah pada karir bisnisnya tinggi-tinggi semua. Gak mau menikah dulu, mereka mau mengejar karir. Dan memang luar biasa, mereka bisa mencapai hasil tertinggi dalam pekerjaan. Syarat yang mau menjadi suaminya
harus bisa membawa mereka ketawa, bahagia. Kenapa? Tekanan dalam pekerjaan dan kehidupan udah sangat berat. Jadi kalau pulang ke rumah masih pusing ngadapin suami, stres mereka. Jadi katanya syarat mau menjadi suami bagi para wanita karir adalah yang bisa membuat mereka rileks, senyum, ketawa. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi siapa mau ke Taiwan? Nah, ini waktu saya di Taiwan ada lucon begitu. Mengalami pengalaman ini memperoleh meditator memperluas pikirannya, melepas ketegangan yang disebabkan oleh tanha atau nafsu keinginan. Setiap kali seorang meditator membantu orang lain mengalami kegembiraan, ia pun merasakan kegembiraan. Ini adalah sensasi keterbukaan dan ketenangan, dan ini adalah dana parami. Jadi berdana bukan hanya materi doang, tapi ngajak orang lain, yuk ikut kita, ikut retret, ikut meditasi, yuk. Tadinya bermasalah, yuk ikut, ngajak. Ketika ngajak, orang itu kan obses sendiri. Orang itu merasakan sendiri, mengalami sendiri. Dan ketika mereka merasakan manfaat, pelong dia, muka yang tadinya kusut jadi happy. Kungte, ada nggak kebaikannya? Jasa kebaikannya ada. Dan ketika kita melihat orang lain itu gembira, bahagia, maka kita juga bahagia. Maka para asisten mentor yang ngajar tim kemarin yang udah datang jauh-jauh dari Jakarta itu, mereka kenapa tanpa dibayar malah masih berdana parami. Mereka nggak dibayar, digantiin pun tidak mau ongkos. Kenapa? Melihat orang lain bermudita, memperoleh hasil dari pelatihan meditasi, itu bahagianya mereka udah luar biasa. Tuh, ini adalah konsep dana parami. Oke? Paham? Nah, ini baru halaman 1 tentang dana. Jadi dana ini berhubungan dengan diri, berhubungan dengan batin, berhubungan dengan ladang, berhubungan dengan bumi. Coba ada perumpamaan Sang Buddha katakan, coba perhatikan bumi. Dia diinjek-injek gak marah, dia diludahin kagak marah, dia disiram tanaman yang kotor, disiram air yang kotor tidak marah. Mau diapain juga digali, diapain tidak marah. Ini adalah bumi, malah masih memberikan yang terindah ketika kita menanam di tanah itu. Apa pernah kita nanam bibit apel, misalnya buah apel atau buah jeruk, tiba-tiba bumi ngamuk, kagak mau lah bikin pohon jeruk, ada nggak? Enggak. Kalau subur pasti akan tumbuh. Dan kalau udah tumbuh, apakah bumi pernah bilang, ini bagian gue, jangan berbuah dong, buahnya di dalam akar aja, kayak singkong gitu ya? Enggak. Bumi tidak pernah minta apa-apa. Begitu kita panen, mengambil kembali, apakah pohonnya komplain dan apakah buminya komplain? Tidak. Maka ini apa yang ada di semesta ini, dia gratis. Apa yang ada di semesta ini, dia memberikan yang terbaik buat kita. Walaupun kita tidak baik pada semesta, tapi mereka tidak pernah dendam. Mereka memberikan yang terbaik. Nah inilah dia, hanya memberi tak harap kembali. Kalau kita mengerti konsep bumi, maka kita akan jadi paham. Dana paramita penting. Dana tadi bukan hanya materi, dana pikiran, dana memaafkan. Dana memaafkan ini yang paling sulit. Setuju? Ya. Nah, udah selesai, ada jam 8 untuk meditasi dan pembahasan tentang Bhante Vimalaramsi. Mungkin nanti kita lanjutkan ya pembelajarannya, karena saya baru sadar Bhante punya buku yang satu ini luar biasa bagus. Jadi ya nggak salahnya juga sebagai murid untuk memberikan dedikasi pada beliau, kita mengulang kembali apa yang sudah diajarkan. Jadi sehingga semua orang baik live Instagram maupun yang ada di sini bisa memperoleh manfaat.
Dan di sini juga sudah hadir Sis Brenda ya, dan beberapa asisten mentor yang sudah ikut dalam live Instagram. Kita mengucapkan terima kasih kehadirannya, dan semoga kita semua yang mentor maupun asisten mentor bisa mengikuti. Dan luar biasanya dari Bante, luar biasanya di dalam Dhammasuka Internasional ya, yang Dhammasuka di luar tempat Bante baru saja jalan, tapi Dhamma Talk tetap jalan, dibawakan oleh mentor Delson ya, yang kemarin saya sharing. Bante meninggal, tapi Bante nggak mau digembor-gemborkan atau diliput atau diapain, malah saya nungguin. Kita mengharapkan bisa nonton Bante bagaimana sampai proses kremasi gitu. Tapi Bante bilang tetap jalankan retreat, tetap jalankan memutar dhamma, tetap ceramah. Dan terakhir Delson bercerita yang kemarin itu, live kemarin, tentang masa lampaunya Bante. Walaupun waktu Bante masih hidup kan nggak boleh dibuka ya, tapi sudah meninggal, Delson menceritakan pengalaman yang lampau-lampau. Salah satunya pernah hidup di zaman Buddha Kasyapa. Coba bayangin, kita mungkin kita juga pernah hidup di zaman Buddha sebelumnya. Tapi kenapa kita bodoh ya? Kenapa pada zaman Buddha kita tidak mencapai pencerahan tertinggi? Mungkin hanya papasan doang jodohnya. Sekarang kita lahir lagi di zaman Buddha Gautama, masih bodoh juga. Kenapa nggak lahir pas zaman Buddha ya? Kalau kita melihat masa lampau kita ketemu lagi di zaman Buddha Gautama, kita ketemu. Kenapa saya belum mencapai pencerahan ya? Tapi jangan khawatir, masih ada waktu. Sekarang kita 2567 tahun setelah Buddha Parinibbana, masih ada waktu untuk belajar. Nah itu dia. Ya Bante hidupnya banyak, pernah di alam atas, pernah di alam bawah, tapi bukan di alam bawah, pernah jadi murid, pernah jadi raja, dan selalu memikirkan orang-orang yang kecil. Jadi praktek metta atau maitri atau karuna, compassion, ini memang harus dilakukan seumur hidup kita, setiap kehidupan. Karena kunci dari kehidupan adalah compassion, cuma cinta kasih dan belas kasih. Kalau kita miliki dua hal ini, aman, luar biasa. Ya kemudian talk show sampai sekarang masih tiap hari live. Kalau mau mengikuti Dhammasuka ya, ini akan bisa belajar banyak. Oke. Terima kasih untuk Yayasan Dhammasuka Indonesia ya. Pada Bante juga mengajarkan dhamma yang indah, dan kita melihat perjuangan beliau. Saya begitu melihat, kok kaki Bante berat. Kenapa? Dulu waktu masih muda meditasi di Myanmar itu sampai ekstrim. Ya kita lihat biku-biku Myanmar kalau tiap awal Cai Cabgo ini ya mengulang Patimokkha itu jongkok. Jongkok, bukan duduk, bukan bersila, jongkok. Kalau orang luar negeri kan badan besar, kaki besar, terus meditasinya berjam-jam, ekstrim, sehingga sekarang udah ada usia, ada umur, bayangin 77 tahun, masih mau ngajar. Dan harapan beliau terakhir ke India sudah terpenuhi tahun lalu waktu masih COVID baru udah mulai mereda, bisa dibuka ke India. Bante berjalan ke India, ngajar di sana di India. Kembali ke rumah, masih sempat welcome home. Saya juga waktu diberikan beberapa kali kesempatan ke India, di mana tempat Buddha dilahirkan, bisa tersentuh. Buddha mencapai penerangan sempurna dan Buddha Parinibbana. Banyak orang nangis di Kusinara, berasa banget kayaknya Buddha dekat banget dengan kita. Dan Bante mengajar meditasi di Malaysia, Singapura, berbagai negara, terutama di India, kembali mengajar.
kembali pulang. Dan kita percaya juga, Bante juga pernah menjadi pembimbing kita di Nusantara. Karena Bante bilang ada jodoh dengan Indonesia. Kalau nggak mungkin datang ke Indonesia beberapa kali. Ini gampang kalau mau melihat jodoh itu. Kita itu cenderung kemana? Kalau setiap liburan cenderungnya ke Jepang melulu, nggak ada pilihan lain, berarti Anda memang dulunya sering di Jepang. Kalau Anda demennya ke Eropa terus daripada ke timur, senangnya Eropa, ya mungkin dulunya Anda adalah orang Eropa. Kalau Anda senangnya ke Himalaya, ke Tibetan, ke Nepal, memang dulunya dari sana. Yang senangnya ke Cungko, ya itu udah pasti totok banget pasti. Kita pulang ke rumah, jadi coming home. Yang senang makanan India, ya pasti ada hubungannya sama India. Jadi ketika kita tamasya atau liburan dan memilih tempat-tempat untuk diikuti, dan tempat di sana yang Anda rasakan nyaman, damai, oh berarti di sana ada jodoh dengan kita. Ini dia gampang. Nggak usah lihat masa lalu, tapi lihat apa kebiasaan kita sekarang. Kalau Anda sekarang senangnya roti, keju, ya udah ketahuan. Nggak seneng makanan Chinese food, berarti ketahuan. Lahir doang casingnya Chinese, dalamnya bukan. Ini kan ngomong bahasa Cina, Mandarin nggak bisa gitu kan, ketahuan. Nah ini dia, berarti kita sudah hidup banyak kali. Dan yang sekarang kita perlu renungkan adalah saat hidup ini apa yang bisa kita perbuat. Bante mengajarkan kita meditasi, dari sekian banyak meditasi, oh ternyata dia mudah, 6R tadi, mengamati, belajar melepas, relax. Kata-kata relax ini yang ditemukan dalam sutta. Relax. Ternyata kita lupa untuk relax. Setelah relax, smile, senyum. Ketika kita senyum, hati kita juga senyum, pikiran kita jadi kendur, hati kita kendor, dan kemudian happy, kembali ke objek, ulangin lagi. Itu dia. Ajarannya simple, cuma 6R, 6M. Kalau dipraktekkan bahagia. Dan kalau dalam kehidupan sekarang kita bisa menembus pencerahan atau menembus kesucian, level pertama aja ikwo, buah pertama yaitu sotapanna, maga maupun pala. Sotapanna saja kita sudah masuk ke arus, ini sudah aman. Kenapa? Karena namanya pemasuk arus. Kalau Anda masuk ke dalam kolam arus, nggak usah capek-capek berenang, diem aja udah hanyut. Kalau Anda sudah masuk ke daerah arus, udah pasti ngikut. Maka sotapanna sudah pasti akan mencapai sakadagami, sakadagami, anagami, anagami, arahat. Arahata dalam Mahayana, kalau dia masih mau turun kembali ngajar, ibaratnya udah gelar S3 atau S2. Tapi mau membantu kembali ngajar di S1 atau di S2, ya boleh. Walaupun gelarnya sudah lulus, tapi tekadnya, saya mau jadi guru lagi dong, boleh nggak? Boleh. Itu adalah jalan bodhisattva. Coba seorang guru, kalau masih ada yang namanya guru membimbing tengah kita, belajarnya enak nggak? Zaman kemarin waktu COVID belajar di rumah masing-masing, nggak di sekolah. Akhirnya ngerjain PR-nya orang tuanya kan. Orang tuanya yang pusing ngelihat cara belajar anaknya. Nah itulah. Beda halnya guru membimbing Anda secara langsung. Ketika guru membimbing kita secara langsung, wah masih ada guru. Bodhisattva ini adalah guru yang membimbing kita sampai akhirnya penerangan sejati kita bisa capai Anuttara Samya Sambodhi. Inilah kebenaran dalam hidup. Kalau nggak, ngapain Bodhisattva Siddhartha sampai mau menjadi Buddha dan bisa lahir di usia 100 tahun, usia rata-rata manusia. Di bumi ini cuma bisa menampung 4 Buddha, tapi karena beliau berkenan hadir, Buddha berkenan hadir setengah-tengah masa kemerosotan Dharma yang tadi sudah dibahas, maka kita beruntung. Kalau enggak,
zaman Mufaseta ini kita tidak akan bertemu dengan Dharma. Nunggu nanti Buddha Maitreya baru ada di usia rata-rata manusia 80.000 tahun. Ya, semoga jasa kebajikan ini bisa melimpah pada mereka yang membutuhkan dan kembali kita dedikasikan untuk Yang Mulia Bhante Vimala Ramsi. Semoga apa yang beliau ajarkan kepada kita, teknik meditasi yang luar biasa indah ini, bisa membawa pencerahan bagi kita semua. Dengan tercapailah pencerahan buat kita, itu adalah kebahagiaan tertinggi dari Yang Mulia Bhante Vimala Ramsi. Karena beliau pernah berkata, melihat murid-muridnya berhasil, itu adalah kelebihan dan kebahagiaan yang tiada taranya. Semoga jasa-jasa kebajikan ini membawa kita menjadi lebih baik lagi dan mau mempraktekkan meditasi setiap saat. Tadi tahu gate-gate para samgate bodhiswa. Menyeberanglah ke pantai seberang Ceti Polo Senceti Putih Sapo. Amin. Terima kasih semua Sis Brenda dan para asisten mentor yang sudah hadir di sini di dalam live Instagram. Terima kasih. Wah, Bante Dirapunyo baru live, kita udahan Bante. Terima kasih Bante, semoga terus membimbing kami semua. Luar biasa. Maju terus Bante. Terima kasih, selamat malam semuanya. Amin.